salawat beserta salam kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku para umat. Baik, sebelumnya ibu perkenalkan, nama saya Cindy Sophia Utama. Nah, di sini saya sedang melakukan tugas mata kuliah selama ini. Baik. Tanpa mengulur waktu lebih banyak, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di sini, saya di depan saya di depan ibu-ibu semua ini bukan bermaksud untuk menceramahi ataupun mengajari ibu-ibu di sini, tapi di sini saya hanya menyampaikan pesan yang mungkin pesan ini ibu-ibu lebih mengetahuinya daripada saya. Namun di sini saya hanya mengingatkan kembali kepada ibu semua di sini ya. Baik ibu. Ya, seperti yang kita semua tahu ya, bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Seperti merawat anak dari sejak kandungan, lahir sampai dia besar. Nah, tidak hanya merawat, dalam merawat itu pun bukan kita ya, para orang tua harus membiayai, menyekolahkan dan mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan serta bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya ketika ia sudah tumbuh dewasa. Nah, begitupun ketika si anak ini sudah tumbuh dewasa, para orang tua tidak bisa hanya melepaskannya begitu saja, tapi para orang tua pun harus atau birrul walidain. Nah, birrul walidain ini sendiri memiliki arti adalah berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, bagi seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya bukan sekedar hanya untuk memenuhi tuntutan norma susila ataupun norma kesopanan, namun yang utama adalah dalam menaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dalam ajaran agama Islam sendiri, yang anak diwajibkan untuk tidak menyakiti hati orang tuanya dan senantiasa mematuhi perintahnya. Nah, untuk membuat orang tua menjadi bahagia, seorang anak harus berbakti kepada keduanya. Nah, hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya ataupun kedua-duanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, saya sudah sampaikan tadi itu tentang pesan saya sebagai anak kepada sesama anak, yaitu di sini ada anak dari orang tuanya masing-masing ya. Namun di sini perbedaannya, ibu-ibu sekalian sudah merasakan bagaimana itu menjadi orang tua. Di sini untuk berikutnya saya akan menyampaikan pesan dari seorang anak kepada orang tua ya. Islam memang mewajibkan seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dengan selalu taat dan menaati perintahnya, berbuat baik dan tidak menyakiti hati ataupun perasaan kedua orang tuanya. Namun ibu-ibu sekalian, tak hanya anak yang perlu menjaga perasaan ataupun hati kedua orang tuanya, namun anak juga berhak untuk dijaga hati dan perasaannya oleh kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran surat Al-Qarim ayat 6, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak memihaki Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Bagi ibu-ibu, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menjaga diri
dirinya dulu sendiri, kemudian keluarganya agar terhindar dari api neraka. Dan juga keluarga di sini berarti termasuk kepada menjaga anak-anak dari hal-hal yang nah, maka para orang tua tadi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Nah, menjaga keluarga di sini berarti termasuk kepada menjaga anak-anak dari keburukan-keburukan. Nah, maka para orang tua memiliki kewajiban untuk mengasihi anak dengan penuh kasih sayang. Hukum orang tua yang menyakiti hati anaknya, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Nah, kemudian Sayyidina Umar pun memanggil si anak untuk menegur apa yang telah ia lakukan. Nah, kemudian si anak ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Dan Umar pun menjawab, "Benar," sembari menjelaskan bahwa hak anak adalah memilihkan calon ibu yang baik, diberikan nama yang baik, dan yang ketiga adalah diberikan pendidikan tentang Al-Quran ataupun mengajarinya tentang Al-Quran. Nah, kemudian jalan ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang kau sebutkan tadi. Ibuku adalah wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi. Ayahku menamakanku Ju'lan, yang artinya itu tikus atau culut. Dan yang ketiga yaitu ayahku tidak pernah mengajarkan satu pun huruf dari Al-Quran." Lalu Sayyidina Umar pun berkata, berbalik kepada orang tuanya, "Engkau mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka terlebih dahulu. Engkau telah melakukan keburukan kepadanya terlebih dahulu sebelum ia melakukan keburukan terhadapnya." Orang tua yang menyakiti hati anak ditambah dengan menelantarkan anaknya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seseorang dikatakan telah cukup berdosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Sebagai orang tua, ibu-ibu ya, tidak boleh beranggapan dapat memperlakukan anak seenaknya. Namun, sebab orang tua memiliki tanggung jawab bukan hanya urusan melahirkan, namun juga penyebab-penyebab lainnya yang ada di dunia ini. Segala kebutuhan dan hak seorang anak harus terpenuhi, mulai dari kasih sayang, makanan, pakaian, serta tempat bernaung, juga pendidikan anak. Bukan hanya pendidikan dalam hal akademik ataupun materi ataupun hal duniawi, namun juga pendidikan agama yang memang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Terdapat sifat-sifat orang tua yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini mencontohkan pada para orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan kebaikan kepada anak-anaknya. Beliau melarang keras untuk orang tua berbuat kasar pada anak-anaknya. Hal ini karena baik buruknya seorang anak itu tergantung pada pola asuh orang tua. Sekali lagi saya ucapkan bahwa baik buruknya anak itu tergantung pada pola asuh orang tua. Nah, yang pertama adalah bersikap kasar dan memaki anak. Nah, sebagai orang tua yang baik, tidak boleh memaki anak karena perilaku nakalnya. Jika anak nakal, nasihatilah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, bukan malah memaki anaknya atau bahkan menyimpang anaknya. Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian beserta nama bapak kalian." Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Adab. Jadi ibu-ibu sekalian, memaki anak dengan sebutan yang tidak pantas atau bermakna menghinakan, merendahkan anak merupakan salah satu bentuk
bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Nah, itu yang pertama, yaitu bersikap memaki anaknya. Untuk yang kedua adalah, yang kedua ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak, yaitu yang kedua orang tua yang pilih kasih. Nu'man bin Bashir bercerita bahwa ayahku menginfakkan hartanya untukku. Lalu ibuku, Amrah bin Rawahah, kemudian berkata, saya tidak suka engkau berbuat demikian. Nah, sehingga mereka itu menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekahnya itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun berkata, apakah engkau melakukan hal yang sama terhadap anak-anakmu yang lain? Ayahku menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Nah, ayahku kemudian kembali dan menarik sedekah yang diberikannya tadi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Ibadah. Nah, orang tua yang memiliki lebih dari satu anak dilarang untuk pilih kasih terhadap anak-anaknya, memberikan lebih kepada anak kesayangannya dan mengabaikan anak-anak yang lainnya. Nah, sikap ini merupakan bentuk perilaku kejahatan orang tua terhadap anaknya. Karena sikap pilih kasih inilah salah satu faktor pemicu putusnya tali silaturahmi antara orang tua dan anak. Juga menjadi pangkal dari permusuhan ataupun peperangan antar saudara. Nah, itu yang kedua, yaitu orang tua yang pilih kasih. Dan untuk yang ketiga, yaitu tidak memberikan pendidikan kepada anaknya. Nah, ibu-ibu sekalian, bentuk perhatian yang tertinggi orang tua kepada anaknya adalah memberikan pendidikan yang baik. Tidak memberikan pendidikan yang maksimal ataupun yang baik adalah sikap orang tua yang sangat buruk. Pendidikan ini maksudnya bukan hanya mengajarkan anaknya seperti saya sebutkan tadi, mengajarkan dalam hal akademik ataupun duniawi, namun mengajarkan anak pendidikan agama, budi pekerti dan sopan santun. Nah, lalu bagaimana dengan zaman sekarang nih? Nah, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa sekarang itu terkenal istilah toxic parents, ya, dimana istilah ini bermakna orang tua yang beracun. Istilah toxic parents ini timbul untuk menjelaskan tipikal orang tua yang meracuni anaknya, yang selalu meracuni anaknya. Bukan meracuni di sini, bukan meracuni membunuh ya. Kebanyakan orang tua yang saya ketahui dan teman-teman saya yang lain itu pasti ada cerita bahwa dia selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangganya ataupun anak teman ibunya. Baik. Nah, meskipun di sini membanding-bandingkan anak dengan harapan si anak itu menjadi lebih baik, namun itu bisa menjadi kemungkinan bukannya menjadi lebih baik, tapi malah menjadi membangkang, semakin membangkang. Nah, psikologis yaitu perasaan, menentukan perasaan lebih. Nah, contoh yang paling mudah adalah orang tua membandingkan anaknya dengan nilai anak yang lain yang lebih tinggi daripada dia. Padahal anak itu belum tentu mahir di sebuah pelajaran. Bisa jadi dia mahir di bahasa, tapi lemah dalam matematika, ataupun sebaliknya. Bisa jadi dia kuat di matematika atau ya bisa matematika tapi lemah dalam bahasa. Ataupun persoalan lain jika si anak itu kuat di luar hal akademik, kayak seperti musik atau olahraga, tapi kurang suka dalam belajar sehingga nilai akademiknya itu pas-pasan. Nah, maka menjadi orang tua yang baik adalah tidak suka membandingkan anak, karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Apalagi jika hal yang dibandingkan itu masalah akhlak si anak. Contohnya dibandingkan karena anak kita itu nakal ataupun kurang sopan, ya, perkataannya buruk. Jika orang tua membandingkan anak dalam hal itu, berarti itu secara tidak langsung membandingkan pola asuh itu dengan pola asuh orang lain. Betul. Gitu ya. Tadi yang pertama adalah membanding-bandingkan. Untuk yang kedua adalah menunjukkan sikap positif dan teladan yang baik pada anak-anaknya. Nah, perlu orang tua sadari bahwa anak pun memiliki
dikurangi. Berilah kepercayaan pada anak bahwa dia akan menjadi anak yang baik, tak perlu itu selalu dimarahi. Nah, itu yang kedua adalah berprasangka buruk kepada anak. Nah, untuk yang ketiga adalah mengekang kebebasan anak. Mengekang kebebasan anak di sini adalah mengekang bahwa dia itu tidak bisa bermain ataupun berteman dengan orang yang dia suka. Orang tua itu pasti ingin anaknya itu tidak terjun ke pergaulan yang salah ataupun hal-hal yang buruk. Namun bukan berarti dengan mengurungnya di rumah dan tidak boleh bermain dengan teman-temannya. Nah, anak juga harus bisa dibebaskan bila ingin mengikuti ekstrakurikuler ataupun hal-hal yang positif lainnya. Nah, jangan paksa anak untuk mengikuti les berbagai macam les pelajaran tentang sekolah, karena itu bisa jadi anak menjadi tidak punya waktu untuk melakukan kesenangannya sendiri. Itu yang ketiga adalah mengekang kebebasan anak. Nah, untuk yang keempat adalah menuntut anak lebih dewasa sebelum waktunya. Berilah anak untuk menikmati masa-masa kanak-kanaknya. Jangan paksa untuk memikul tanggung jawab yang terlalu besar untuk anak seusianya. Bila orang tua ingin si anak itu bersikap lebih dewasa, bimbing dengan perlahan, ajari ia untuk memikul tanggung jawab dan hal yang paling kecil, yaitu dengan mengajarinya membereskan mainan yang telah ia gunakan, ataupun mandi sendiri atau cebok sendiri. Nah, itu yang keempat adalah menuntut anak untuk menjadi lebih dewasa sebelum waktunya. Yang kelima adalah tidak menghargai keinginan anak. Nah, saya yakin nih ya, orang tua itu pasti memiliki keinginan untuk yang terbaik untuk anaknya. Namun, gak jarang keinginan orang tua itu bertentangan dengan keinginan anak. Misalnya anak ingin bersekolah di tempat yang biasa saja karena ingin dekat dengan teman-teman yang lain, tetapi orang tuanya ingin anak itu bersekolah di sekolah yang tarafnya internasional ataupun ya memang bagus gitu. Dan meskipun anak nanti mengikuti keinginan orang tuanya, nah bisa jadi anak itu akan tertekan atau stres dan tidak fokus belajarnya hingga prestasinya akan menurun. Nah, sebelum memaksakan keinginan atau kehendak kepada anak, dengarkan pendapatnya terlebih dahulu dan keinginannya. Lalu cari jalan tengah yang enak di dua-duanya, enak di orang tua, enak di anaknya. Dan itu yang kelima adalah tidak menghargai keinginan anak. Nah, untuk yang keenam adalah menuntut anak membahagiakan orang tuanya. Dikatakan oleh seorang motivator bernama Ray Safarid ya dalam IG story-nya bahwa membahagiakan orang tua bukanlah kewajiban anak. Seharusnya orang tua membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, baru memutuskan untuk punya anak. Ya, bahkan anak ini tidak, menurut kisah Korit ini, anak itu tidak minta dilahirkan. Dan kehidupan serta kebahagiaannya adalah tanggung jawab orang tuanya yang telah membawanya ke dunia ini. Oleh sebab itu, sangatlah salah jika orang tua yang tidak bahagia itu melampiaskannya kepada anak. Istilah lain kayak gini tuh kayak anak yang broken home, ya Bu ya, broken home. Nah, ini mengakibatkan anak menjadi ikut tidak bahagia dan bisa berdampak negatif terhadap perkembangannya. Nah, untuk yang terakhir nih, yaitu tidak peka terhadap perasaan anak. Nah, komunikasi antara ibu dan anak ini sangatlah penting. Lewat komunikasi yang baik, hubungan orang tua anak ini bisa menjadi lebih erat dan lebih dekat. Ya, akan tetapi kebanyakan orang tua hanya sering dilakukannya itu lebih banyak bicara tanpa mendengarkan apa yang ingin dikatakan anaknya. Ya, nah, anak pun bisa merasakan sakit hati jika perkataannya dipotong ataupun tidak didengar
mendengarkan sama sekali. Nah, maka ibu sekalian, mulailah untuk mendengarkan anak, mendengarkan terlebih dahulu sampai ia selesai, ya, untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan ataupun keinginannya, barulah respon apa yang ia katakan. Nah, anak pun ini akan merasa senang karena ucapannya didengarkan dan diperhatikan. Nah, ini pun bisa berdampak pada psikologisnya, ya. Ketika ketika orang tua yang mendengarkan apa pendapatnya, apa keinginan seorang anak itu, dia akan merasa diperhatikan dan didengarkan. Nah, karena itu nanti ke depannya anak itu tidak akan ragu untuk mengutarakan pendapatnya, akan pede untuk mengutarakan kepada orang lain juga. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya terdapat banyak kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat kembali untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata dan perilaku saya, ada kata yang menyinggung perasaan ibu semua secara tidak sengaja. Dan saya berterima kasih kembali kepada ibu-ibu semua telah meluangkan waktunya untuk saya. Yang mungkin diakhiri di sini. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.